Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Happy Atma Pratiwi selaku dosen pengampu mata kuliah menyimak berbicara, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan urusan akhirat. Semoga sholawat dan keselamatan tetap tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan kepada keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Di sini saya Atria Agustina Pramesti dari kelas R2G akan menceritakan kembali isi dari 2 ceramah yang sudah saya tonton. Sebelum saya mulai, alangkah baiknya diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara pertama yang saya tonton adalah Ramadan di Rumah Mama Dede yang terdapat di channel TV One, tayang di jam 8 pagi dengan penceramah Mama Dede. Acara yang saya tonton tersebut di tanggal 20 April 2022 memiliki tema Luas Ampunan Ridho Allah saat bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan ampunan. Untuk siapa? Untuk orang yang bertaubat dengan dosa yang pernah ia lakukan. Allah siapkan 1 bulan penuh bulan Ramadan, di mana diantaranya bulan ampunan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah SWT telah diberikan kesempatan dipertemukan kembali oleh bulan suci Ramadan. Bagaimana cara kita untuk mohon ampun kepada Allah? Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang pertama dengan sholat 5 waktu. Rasulullah bersabda, dari sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, bagi orang yang beramal soleh dan beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Artinya, kita mengerjakan sholat subuh, lalu sholat zuhur, lalu sholat asar, lalu nyambung lagi ke sholat maghrib dan isya, dosa kita akan diampuni oleh Allah jika sehabis sholat kita langsung beristighfar, bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Dari Jumat ke Jumat, bapak-bapak sehabis sholat Jumat langsung istighfar, lalu Jumat minggu depan juga seperti itu, sehabis sholat Jumat melakukan istighfar. Begitu pula dengan bulan Ramadan. Dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan lagi, selama bulan Ramadan ini orang selalu beribadah. Insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, dengan cara puasa. Rasulullah bersabda, siapa yang berpuasa dengan niat ikhlas karena Allah, mengharap ridho Allah, maka dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah. Selama kita tidak mengerjakan dosa besar, seperti salah satunya meninggalkan sholat, lalu dia beristighfar, bertaubat kepada Allah, insya Allah dosa dia diampuni oleh Allah. Yang ketiga, mengerjakan sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang sembahyang di malam Lailatul Qadar dengan niat ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya diampuni oleh Allah. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, pada malam Lailatul Qadar, malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Artinya, tidak hanya dosa yang diampuni oleh Allah jika beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan niat ikhlas dan hanya mengharapkan ridho Allah, tetapi
juga mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah 1000 bulan. Yang keempat, cara untuk memohon ampun kepada Allah dengan cara mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah yang telah kita keluarkan, insya Allah, omongan-omongan kotor, kelakuan yang tidak baik akan diampuni oleh Allah. Ibaratnya, zakat fitrah adalah tembok atau tameng untuk menjaga kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu pertanyaan yang diajukan oleh MC kepada Mama Dede saat acara berlangsung. Menurut saya, ini pertanyaan yang bagus karena banyak orang-orang yang seperti ini. Pertanyaannya adalah, saat bulan Ramadan datang, banyak orang yang setiap waktu beribadah tidak pernah bolong. Tetapi setelah bulan Ramadan selesai, mulai kendor ibadahnya. Apakah pengampunan atau berkahnya akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawaban dari Mama Dede adalah, semua perbuatan ada catatannya. Allah bersabda, semua yang kalian lakukan telah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Jadi, bulan Ramadan dosanya telah diampuni. Tetapi saat bulan Ramadan selesai, perbuatannya akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid di lembaran yang baru. Luasnya pengampunan Allah, luasnya keberkahan Allah di bulan Ramadan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ibaratnya, bulan Ramadan ini adalah ladang pahala untuk kita apabila kita benar-benar bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan 3 hal, yaitu rahmat, pengampunan Allah, dan juga terbebas dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu dia isi ceramah dari acara Ramadan di rumah Mama Dede. Kita lanjut ke acara kedua, yaitu acara Indahnya Ramadan yang juga terdapat di channel TV One yang tayang di jam 3 pagi dengan 2 penceramah, yaitu Ustadz Abdul Somad dan Kiai Haji Jujun Junaidi. Acara yang saya tonton tanggal 26 April 2022 tersebut memiliki tema Jangan Berhenti Berdoa Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak sekali orang-orang yang tidak mau berdoa. Jika ditanya, kenapa kamu nggak berdoa? Dijawabnya, ya Pak Ustadz, doa yang lama saja belum terkabul. Ini orang frustasi dan jatuhnya menjadi penghinaan. Jangan pernah berhenti berdoa, apalagi sekarang bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan paling terkabulnya doa. Bulan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan ini. Doa ini ada waktu-waktu prime time-nya, yaitu saat di tengah malam ketika orang-orang tertidur pulas, kita bangun, ambil wudhu, lalu sholat dan berdoa. Semua nabi berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa meminta anak yang soleh, dan 86 tahun berdoa baru lahirlah Ismail alaihissalam. Begitu juga dengan Nabi Zakaria. Ia berdoa agar diberikan anak yang soleh. Lalu Nabi Yunus alaihissalam di dalam ikan di kegelapan malam, gelapnya di perut ikan, gelapnya lautan, dan dia berdoa kepada Allah meminta pertolongan. Jadi, para nabi saja berdoa, mengapa kita tidak berdoa? Memangnya kita siapa? Memangnya kita tidak malu? Pak Ustadz, apakah orang yang sholat itu berdoa? Ya, dalam sholat, duduk di antara 2 sujud,
ada 8 permintaan kita kepada Allah, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wafini wafu'ani, yang artinya, Tuhanku, ampunilah aku, sayangi aku, tutuplah aib-aibku, angkatlah derajatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, sehatkanlah aku, dan maafkanlah aku. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku minta?" Rasulullah menjawab, "Aisyah, jika kamu bertemu dengan malam Lailatul Qadar, mintalah ini, Engkau Maha Pemaaf, maafkanlah segala hilaf, salah, dan dosaku." Apakah doa harus pakai bahasa Arab? Tidak, doa tidak harus pakai bahasa Arab. Doa tidak harus ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Yang terpenting, doa itu sampai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa itu pada dasarnya hanya dua, yaitu berdoa meminta sesuatu dan berdoa meminta dijauhkan atau perlindungan dari sesuatu. Kenapa orang-orang berhenti berdoa? Salah satunya karena frustasi doanya belum juga dikabulkan. Sudah 40 hari, 40 malam tahajud tapi belum juga dikabulkan. Padahal Allah mengkabulkan doa itu dengan berbagai cara. Misalkan disegerakan, diundur, ditabung nanti di akhirat baru dikabulkan, atau malah dengan cara yang lain. Contohnya, berdoa subuh, "Ya Allah, saya pengen uang 100.000 hari ini juga ya Allah. Tolong berikan rezeki kepada saya ya Allah hari ini berupa uang 100.000. Ternyata sampai sore belum ada. Orang yang berdoa ini bilang doa dia tidak terkabul. Padahal bukan tidak terkabul, karena sebenarnya Allah mengkabulkan doanya dengan cara yang lain. Misalkan yang seharusnya dia kehilangan benda atau hartanya yang seharga 100.000, tetapi Allah batalkan itu tidak jadi. Ustadz, apa sih utamanya berdoa di malam Lailatul Qadar? Kenapa pada mengejar-ngejar malam Lailatul Qadar ini? Keutamaan berdoa di malam Lailatul Qadar karena pada malam Lailatul Qadar disamakan dengan ibadah 1000 bulan. Maka berdoa pada malam-malam Lailatul Qadar itu mestinya diutamakan. Rasul meminta kita untuk carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, tetapi tidak disebutkan tanggalnya. Mengapa? Karena supaya orang-orang mencari dan berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jika disebutkan tanggalnya, hanya tanggal itu saja orang-orang berdoa. Jika dirahasiakan, orang-orang akan semangat beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Lagi-lagi, ada satu pertanyaan yang bagus dari MC kepada Kiai Haji Jujun Junaidi yang mewakilkan pertanyaan saya atau bahkan kita semua. Pertanyaannya adalah, ada orang yang tidak berdoa tetapi rezekinya lancar, hidupnya enak. Itu bagaimana? Jawaban Kiai Haji Jujun adalah, ada satu keterangan yang menyebut bahwa Allah akan lebih memperhatikan orang yang selalu mengingatku daripada orang yang banyak meminta. Karena sesungguhnya Allah Maha Tahu apa yang diinginkan oleh manusia. Bukan berarti kita tidak usah meminta atau berdoa kepada Allah, karena berdoa itu perintah Allah, dan perintah Allah itu harus kita kerjakan. Tetapi
Orang yang selalu mengingat Allah berarti dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Saya ingin menyampaikan juga pesan dari MC. Janganlah berhenti berdoa karena kita tidak tahu rahasia yang luar biasa di balik doa. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah saya menceritakan kembali isi dari 2 ceramah di bulan Ramadan yang saya tonton, yaitu acara Ramadan di rumah Mama Dede dan indahnya Ramadan. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan kembali dari kedua ceramah dan 2 tema yang berbeda dengan penceramah yang hebat. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.